Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Guru yang terhormat. Hari ini kami akan membuat video di mana menjelaskan materi yang sudah di-share sebelumnya, yaitu materi keseimbangan. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Ikan hiu melayang-layang, kita bilang kita serius. Kemudian salah layang, makanya harus suatu setengah berdaya ada. Baiknya nama ragu. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari materi yang video yang pertama, yakni tentang titik berat. Jadi titik berat itu adalah kesetimbangan suatu benda atau suatu bangun, baik itu panjang, luas, dan volume. Nah, jadi ibaratnya seperti ini. Misal ada benda seperti ini, lalu misalnya kita akan menaruh titik beratnya itu di sebelah sini, otomatis benda itu akan seperti ini. Benda yang tadinya datar ini, anggap ini papan, terus ini kayak penyangganya gitu. Kalau kita naruh titik beratnya di sini, maka benda itu otomatis akan seperti ini karena dia itu tidak seimbang. Jika kita menaruh titik beratnya di sini, maka benda itu akan setimbang atau seimbang. Nah, jadi itulah dimaksud dengan titik berat. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa bangun ruang beserta contoh-contohnya. Nah, di sini kita akan membahas hanya bangun ruang dua dimensi. Nah, di pertama yaitu ada segitiga. Nah, jadi segitiga ini pasti memiliki alas dan tinggi, dimana kita akan mengambil suatu titik beratnya saja atau di tengah-tengahnya. Nah, titik berat dari segitiga itu adalah sepertiga dari bangunannya, dimana misalnya kalau ada segitiga yang memiliki tinggi 6 cm, maka kita bagi dengan sepertiganya. Jadi titik berat dari segitiga tersebut adalah 2, karena sepertiga dibagi dengan 6, jadi adalah 2. Nah, seperti ini rumusnya. Jadi Y0 sama dengan 1/3 T. Selanjutnya ada jajar genjang. Nah, jajar genjang itu sama juga rumusnya, bedanya ia menggunakan 1/2 kali tinggi. Dan selanjutnya ada bangun juring lingkaran seperti ini. Dia juga menggunakan titik berat yaitu sebesar 2/3 dikali R dikali tali busur AB per busur AB. Nah, ini tali busur, ini busurnya. Nah, selanjutnya ada setengah lingkaran, yang dimana setengah lingkaran itu menggunakan rumus Y0 sama dengan 4 kali R per 3 V gitu. Jadi, video tersebut membahas mengenai keseimbangan tegar. Nah, dimulai dari mengingat konsep lama yaitu momen gaya, dan kita akan diperkenalkan dengan yang namanya metode perhitungan momen gaya oleh instruktur. Nah, selanjutnya video itu membahas mengenai apa saja sih yang diperlukan untuk mengatakan suatu benda tegar itu agar dapat dikatakan dengan seimbang. Kondisi keseimbangan tegar yang dibahas 3 video terdapat 3 kondisi. Yang pertama yaitu kondisi diam, di mana benda itu diam, tidak bergerak atau tidak berputar sama sekali. Yang kedua yaitu kondisi bergerak lurus beraturan, di mana kecepatannya itu konstan dan juga percepatannya itu sama dengan 0. Lalu kondisi yang ketiga yaitu benda bergerak berlingkar beraturan, di mana percepatannya yaitu sama dengan 0. Nah, dari penjelasan tersebut, di mana kondisi itu dapat kita simpulkan nih bahwa syarat dari keseimbangan benda tegar itu adalah resultan gayanya sama dengan 0, di mana sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan juga sigma z sama dengan 0. Nah, resultan momen gaya harus 0, di mana sigma m sama dengan 0. Selanjutnya ada jenis-jenis keseimbangan. Keseimbangan dibagi menjadi 2, yaitu keseimbangan titik untuk benda yang berukuran paling kecil dan hanya dapat melakukan gaya translasi atau berpindah. Syaratnya yaitu gaya translasi gayanya harus sama dengan 0. Yang kedua ada keseimbangan tegar, yang dimana untuk benda yang signifikan yang dapat mengalami rotasi atau berputar dan translasi atau perpindahan. Syarat keseimbangannya itu adalah momen gaya dan resultan momen gaya dan
resultan gayanya harus sama dengan 0.